Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 beserta Latsar CPNS Angkatan 1 Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022. Di sini kami akan membahas mengenai analisis isu kontemporer isu global, agenda 3, kedudukan dan peran PNS. Baiklah, sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama yaitu Ketua Kelompok Yusuf Furkon Yudatama, anggota Meliza Wulandari AMDkes, Roberto Mangatur Sitorus AMD, Sonia Lolita AMD, dan Fafa Dwi Kurniawan AMD. Baiklah, langsung kita mulai ya. Yang pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah. Yang pertama yaitu peran arsip terkait smart governance. Terselenggaranya pemerintahan yang baik atau smart governance tidak lepas dari peran kearsipan. Peran penting arsip dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menyediakan informasi autentik dan dapat dimanfaatkan oleh publik secara transparan. Demikian disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian yaitu penjabat kepala daerah paham isu strategis nasional dan daerah. Menteri Pan-RB menyampaikan isu-isu strategis yang harus dipahami oleh para pejabat kepala daerah ini meliputi 6 hal, yakni kewenangan pejabat kepala daerah, kepemimpinan yang efektif dan mewujudkan smart governance, kemudian konsolidasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD, tidak melakukan kepentingan politik, serta menjalankan asas netralitas. Kemudian yaitu perampingan birokrasi pada struktur ASN. Hierarki atau berjenjang kini tidak lagi menjadi sistem kerja aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pelayanan. Jenjang birokrasi yang disederhanakan kerja tim yang mengedepankan keahlian serta dengan dukungan teknologis, ekosistem digital dalam pemerintah bisa segera terwujud. Adanya ekosistem digital yang dibutuhkan adalah yang memuat seluruh bagian pengelolaan organisasi dan human capital ASN, serta dapat digunakan oleh seluruh ASN tanpa terkecuali dimanapun, kapanpun, dan melalui perangkat apapun yang dimiliki, ujar Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Setelah mengidentifikasi masalah, melalui diskusi kelompok via Zoom yang kami lakukan, kami mendapatkan solusi pemecahan masalah lewat musyawarah mufakat. Maka dari itu, untuk lebih memudahkan dalam mencerna data, juga dalam penyajian, kami melakukan voting dan menetapkan untuk menggunakan analisis sistem teknik tapisan isu. Seperti dalam paparan isu-isu yang dikemukakan, dibutuhkan teknik tapisan isu agar dapat ditemukan sebuah isu yang menjadi prioritas dalam analisis kajian ini. Untuk menemukan isu utama yang digunakan yaitu teknik APKL. Teknik APKL adalah teknik untuk menentukan suatu kualitas isu dengan memberikan penilaian terhadap isu yang ada dengan menggunakan 4 kriteria penilaian. Kriteria pertama adalah aktual untuk menentukan isu benar terjadi dan hangat dibicarakan. Kedua adalah problematik, di mana menilai kekompleksan isu dan kebutuhan solusi komprehensif. Ketiga adalah kelayakan, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir adalah kriteria layak atau kelayakan yang menentukan apakah isu masuk akal, realistis, relevan, dan bisa dicari inisiatif penyelesaian itu. Dengan menggunakan teknik APKL, kami melakukan penapisan isu di atas dengan merangkumnya ke dalam bentuk tabel matriks penilaian. Penilaian diberikan berdasarkan skala 1 sampai dengan 5, dengan 1 sebagai nilai terendah dan 5 sebagai nilai tertinggi. Setelah menetapkan core isu menggunakan teknik tapisan APKL, maka didapatkan isu perampingan birokrasi pada struktur ASN sebagai isu utama. Analisis isu utama. Analisis yang digunakan untuk rumusan isu perampingan birokrasi pada struktur ASN menggunakan pendekatan untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensi dari satu efek atau masalah.
dan menganalisis masalah tersebut dengan memecah masalah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan. Maka didapatkan beberapa penyebab yang telah kami susun rekomendasi penyelesaian isu seperti pada tabel berikut ini. Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.